ada belum ada minat untuk semuanya, biasa-biasa aja. Ya untuk saat ini sih kita belum ada gambaran. Nama Joko Widodo sudah mulai dikenal sejak menjadi wali kota Surakarta pada periode 2005 hingga 2010. Saat pemilihan, Jokowi mendapatkan perolehan suara 36,62%. Di pemilihan periode berikutnya, Jokowi berhasil mendapatkan suara lebih dari 90%. Jokowi kemudian ikut dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 2012 dan memenangkan pemilihan umum tersebut secara dramatis. Belum selesai memimpin Jakarta, Jokowi kemudian mengikuti Pilpres 2014 berpasangan dengan Yusuf Kala. Pasangan Jokowi dan Yusuf Kala akhirnya bisa menang perolehan suara melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemudian berlanjut, Jokowi kembali ikut dalam Pilpres 2019 berpasangan dengan Maruf Amin. Jokowi Maruf kemudian memenangkan suara dalam Pilpres dan menjadi presiden serta wakil presiden hingga 2024. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Ketokohan Jokowi mengingatkan pada Pilpres 2004 dan 2009. Kala itu Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sosok sentral yang akhirnya menang Pilpres selama 2 periode, 2004 dan 2009. Di akhir kepemimpinannya di periode kedua, SBY tidak memberikan statement dukungan resmi siapa yang bakal menjadi suksesornya. Pasca SBY tak lagi menjabat, suara Demokrat menurun drastis. Dari data KPU, pada Pileg 2014, Partai Demokrat hanya mendapatkan suara 10,9%, sementara pada Pileg 2019, jumlah suara semakin anjlok dengan angka 7,77%. Ini menggambarkan betapa kuatnya ketokohan dalam berpolitik. Dalam sejarahnya, dari era Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah ada kode dukungan untuk calon suksesornya. Apalagi pada era rezim Orde Lama. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3, MPRS tahun 1963. Meski dalam buku penjaga terakhir Soekarno, mantan wakil komandan Cakabirawa, Kolonel Purnawirawan Maui Sayalan, Soekarno sempat berpesan jika kelak penggantinya adalah Ahmad Yani. Namun itu dianggap bukan pernyataan resminya sebagai seorang presiden. Berlanjut ke rezim Orde Baru, presiden kembali sebagai mandataris MPR. Presiden dipilih MPR dengan masa jabatan setiap 5 tahun. Tidak ada pembatasan jumlah menjabat. Artinya, satu orang calon presiden dapat dipilih berkali-kali tergantung dari MPR. Hal itulah yang akhirnya membuat Soeharto berkuasa selama 32 tahun sebelum akhirnya lengser pada 1998. Bahkan jelang lengsernya, Soeharto tidak ada tanda-tanda memberikan kode atau dukungan kepada calon suksesornya. Berlanjut ke era reformasi yang dipimpin Habibie, kemudian Gus Dur, lalu Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Semua periode tersebut pun menjadi sama. Tidak ada kode atau statement dukungan bagi calon suksesor mereka. Nah, memang Presiden secara publik belum memberikan sikap. Ya, dan memang Presiden tidak harus memberikan sikap dan sebaiknya memang secara publik Presiden tidak memberikan sikap preferensinya kemana. Tapi di level elit seperti tadi saya sampaikan, para elit politik menyadari sudah memprediksi kemungkinan Presiden akan kemana gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dalam proses konstelasi atau formulasi koalisi ini saya kira Presiden juga cukup berperan penting ya, atau menjadi faktor yang diperhitungkan partai dalam proses pembentukan koalisi. Ada hal yang mungkin dianggap kerugian jika Presiden tidak memberikan dukungan atau mengetahui calon suksesornya. Sebab kebijakannya bisa tidak dilanjutkan di periode Presiden selanjutnya. SBY misalnya, dalam proyek Hambalang.
Seiring dengan bergantinya presiden, proyek Hambalang yang sudah mangkrak sejak 2011 akibat adanya praktik korupsi belum dilanjutkan lagi. Meski Jokowi sudah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut dan 2 Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mewacanakan untuk melanjutkan proyek Hambalang. Namun tetap saja, hal tersebut masih masuk agenda pertimbangan. Belajar dari pengalaman tersebut, apakah Jokowi akan melontarkan arah dukungannya untuk suksesor jelang Pilpres 2024? Pada titik akhir Jokowi pasti, dugaan saya itu nggak akan menyebutkan secara vulgar di depan publik. Tapi sebagai seorang politisi kawakan gitu ya, tentu akan menunjukkan gestur kepada publik, preferensinya akan ke siapa. Ya tentu gestur-gestur itu bahasa nonverbal ya, tidak secara menjelaskan secara terbuka, tapi publik akan bisa paham dia akan arah presiden akan kemana. Yang jelas kalau saya sih bebasnya dia katakanlah seperti Pak Jokowi dulu kan, dia memang dari kalangan dari bawah. Kalau saya sih pilihnya yang TNI ya. Maksudnya jiwanya kan kayaknya pemimpinnya lebih gimana gitu. Hitung-hitungan secara politis, Jokowi tentunya tidak ingin proyek politiknya terbengkalai atau bahkan terhapus dengan adanya presiden baru. Ada proyek pembangunan IKN, tol laut, pembangunan infrastruktur atau transportasi modern, dan beberapa lainnya yang masih belum diselesaikan pengerjaannya. Karena itu, Jokowi perlu meneropong siapa calon penggantinya di kemudian hari. Sampai saat sekarang hanya ada 3 calon yang cukup kuat ya, dan memiliki tingkat elektabilitas di atas 15%. Seperti tadi disebutkan ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Dan di luar nama itu, kalau kita lihat tren dari survei-survei yang banyak dirilis oleh banyak lembaga, itu jauh sekali gapnya antara calon-calon di luar 3 nama itu. Ya. Di lapis kedua itu calon-calon yang mendapatkan 5-10% ya. Baru di lapis ketiga adalah calon-calon yang mendapatkan suara di bawah 5%. Jokowi ditengarai masih menimbang untuk melakukan dukungannya kepada sejumlah tokoh yang digadang-gadangkan sebagai capres dan pilpres 2024. Apalagi belum ada deklarasi resmi dari koalisi partai. Mungkin saja para bakal capres dan cawapres ikut menantikan juga dukungan dari Jokowi. Sebab terbukti, ketika Gibran Rakabuming, putra Jokowi maju sebagai wali kota Solo, relawan Jokowi seakan bergelombang memberikan dukungan. Begitu pula saat sang mantu Bobi Nasution ikut pilkada wali kota Medan. Itu pun tidak terang-terangan Jokowi mendukung keduanya. Terkait dukungan bagi bakal capres-cawapres 2024, apakah Jokowi bakal terang-terangan memberikan dukungan? Memang tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk memberikan dukungan kepada calon suksesornya. Meski demikian, dukungan Jokowi masih dinanti. Sebab, para pendukung Jokowi kini tinggal menunggu kode kemana suaranya akan mereka berikan. Bayangkan, dari data Direktorat Relawan Jokowi Ma'ruf 2019, terdapat 1.800 kelompok yang terdaftar sebagai sukarelawan dengan prediksi mencapai puluhan juta suara. Artinya siapapun yang didukung Jokowi berpotensi untuk memenangkan Pilpres 2024. Dengan memberikan dukungan, bisa saja menjadi lobi politik Jokowi kepada penerusnya agar melanjutkan program-program yang telah dibuat dan belum terselesaikan. Bukan begitu? Menurut saya mungkin secara publik presiden tidak akan belak-belakan akan mendukung siapa, itu pasti ya. Hampir pasti. Tapi mungkin gestur-gestur politik, kemudian sinyal-sinyal itu saya kira akan ada gitu. Nah, saya kira tentu juga presiden akan berkomunikasi dengan calon-calon potensial gitu, untuk memastikan bahwa program-program strategis pemerintah akan dilanjutkan.